Iya, puji Tuhan, salam sejahtera dari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih beri kita waktu kesempatan di mana hari-hari ini keadaan sebenarnya tidak memungkinkan ya untuk kita berada karena kita diikat dengan aturan pemerintah. Tetapi puji Tuhan pemerintah masih membijaksanai, mentoleransi untuk hari Minggu kita bisa beribadah. Puji Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal 27, kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, ayat yang ke-8 saja. Mazmur 27 ayat yang ke-8 dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Sekali lagi, 2, 3. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Nah, ini diungkapkan dari seorang raja, seorang penyembah Tuhan yang luar biasa. Bahwa Daud menjadi seorang pemuji Tuhan bukan karena jabatannya. Tetapi Daud menjadi penyembah Tuhan yang senang sekali mencari wajah Tuhan. Adalah sebuah kehidupan dari Daud yang dilahirkan memang sebagai pribadi ya, sebagai sosok yang suka untuk memuji Tuhan. Bahkan kalau kita melihat sejarah ya, sekalipun tidak banyak Alkitab menjelaskan tentang profil dari Daud semasa kanak-kanak maupun remaja, tetapi ada beberapa ayat yang memberikan ya informasi data bahwa Daud adalah seorang pemuji Tuhan sejak dia kecil bahkan menginjak remaja. Pada saat dia ditugaskan oleh ayahnya Isai untuk menjaga domba, di sana selain dia bawa ya tongkat, dia juga bawa kecapi ya. Anggap Jo itu sama dengan sekarang itu gitar. Itu dia bawa ke ladang ya, ke padang rumput menjaga domba, sambil itu dia memuji Tuhan. Dia ambil waktu untuk menyanyi dan memberi pujian kepada Tuhan. Tetapi tahulah saudara ya, dari Daud ini maka Daud mengubah atau Daud merubah ya bagaimana keberadaan dari rumah ibadah itu pada zaman Israel. Sehingga kalau kita kenal dengan Daud ini, yaitu sebuah gerakan di mana pondok Daud ya. Pondok Daud itu maksudnya adalah sebuah kemah ya atau bait yang dibangun oleh Daud pada waktu itu. Dia membangunnya untuk mencari wajah Tuhan. Karena dia melihat selama ini saudara bahwa kemah suci ya, bahwa bait Allah itu hanya difungsikan dengan hal-hal tertentu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia melihat bahwa bait Allah, bahwa kemah suci, bahwa pondoknya Allah itu yang dimana di sana ada tabut Tuhan, itu hanya sebatas kewajiban agamawi. Dia hanya melihat sebatas itu, sehingga orang pergi ke rumah Tuhan, ke bait Allah itu hanya sebatas memenuhi unsur ritual saja. Sehingga orang mencari bait Allah yang di dalamnya ada tabut Tuhan,
Di mana tabut Tuhan itu menggambarkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, itu mereka cari hanya sebatas memenuhi unsur ritual. Bahkan kalau saya baca di dalam kitab 1 Samuel ya, mulai dari 1 Samuel pasal yang kedua, kalau saudara bisa lihat di sana ya, 1 Samuel pasal yang kedua itu, di sana bagaimana kejahatan anak-anak Eli sebenarnya adalah imam dari rumah ibadah pada waktu itu. Sehingga rumah ibadah yang di dalamnya ada tabut Tuhan itu hanya sebatas ritual, tetapi tidak mencerminkan, tidak mengubah ya, membaharui kehidupan bangsa Israel. Bahkan ya, kalau kita lihat anak-anak dari Eli sebagai imam waktu itu, kehidupan mereka jahat. Kalau mereka datang ke bait Tuhan, mencari tabut Allah itu, mencari tabut, menemui Tuhan, itu hanya sebatas ritual. Bahkan bangsa Israel ya, melihat tabut Tuhan itu hanya sebatas pembawa keberuntungan. Ada satu waktu bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin. Kemudian mereka berperang, perang. Akhirnya mereka kalah. Mereka menangis. Kenapa Allah kok membiarkan kita kalah? Kemudian bangsa Israel ambil itu tabut Tuhan. Dia bawa ke medan peperangan. Bawa itu tabut Tuhan. Bawa. Kasih hadirkan di medan peperangan. Supaya dengan tabut Tuhan itu mereka bisa menang. Akhirnya mereka berperang. Perang. Akhirnya kalah juga. Yang terjadi malah tabut Tuhan itu dirampas oleh bangsa Filistin. Akhirnya bangsa Filistin membawa tabut Tuhan itu ke daerahnya, ke bangsanya. Tidak ada lagi tabut Tuhan di bangsa Israel. Karena mereka melihat tabut Tuhan itu cuma cari keuntungan. Cuma diberhalakan untuk mencari keberuntungan. Bahkan saat bangsa Filistin membawa tabut Tuhan yang harusnya mereka diberkati, justru tidak. Justru saat mereka tempatkan tabut Tuhan di tempat kemah sucinya bangsa Filistin, di sana patung-patungnya, dewa-dewanya orang Filistin jatuh, prak, rubuh semua, kan ada bait Tuhan di situ. Sehingga bangsa Filistin melihat ini jadi beban. Udah, kasih pulang ini tabut Tuhan. Jadi beban. Nah, ini banyak yang dilakukan, yang sering terjadi tidak hanya dalam kehidupan bangsa Israel, bahkan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dalam mencari wajah Tuhan, dalam mencari hadirat Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, itu hanya sebatas pertama ritual. Bisa saja. Karena hari Minggu adalah harinya beribadah, ya pergilah beribadah. Supaya mau diberkati Tuhan, pergi ibadah. Cuma jadi alat ya, mencari keuntungan, cari wajah Tuhan itu. Bahkan ada ibadah itu jadi beban. Besok mau ibadah, sedangkan ini besok ini ada bola ini, bagaimana ini? Nonton bola ini baru ada ibadah, jadi beban. Besok ini ada acara, kok ada ibadah. Kalau saya ini Pak Gembala ini sudah coba ke ibadah. Ini yang terjadi saudara. Kalau kehidupan rohani kita mau mencari Tuhan, yang terjadi hanya seperti itu, maka kita tidak akan menemukan wajah Tuhan. Kita tidak akan menemukan hadirat Tuhan.
Apalagi hari-hari ini dengan keadaan dunia yang dimana berkumpul dan beribadah itu dibatasi soleh besoy. Sedangkan ada longgar-longgar, mau cari Tuhan itu ya hanya terpaksa, hanya sebatas ritual, hanya mencari untung. Apalagi dengan keadaan ini, apalagi yang jadi beban, waduh, lebih bagus ini tidak ada ibadah, supaya saya punya banyak waktu luang. Nah, hari-hari ini Tuhan menuntut kemandirian rohani kita. Nah, Raja Daud mengungkapkan ayat tadi, ungkapan di dalam ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Firman Allah bersabda, carilah wajahku. Dan Daud katakan, maka wajah-Mu kucari. Apakah Daud mencari wajah Tuhan karena ritual? Tidak. Sehingga pondok Daud ini terkenal. Dan ini Allah menuntut ada pemulihan dari pondok Daud hari-hari ini. Cara kita melihat ibadah itu, cara kita melihat bagaimana kita mencari hadirat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan menuntut ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menuntut sebenarnya di balik ini, yaitu kita bisa mandiri secara rohani. Dan Daud menyatakannya itu, dia tidak tergantung dengan keadaan yang ada, dia tidak tergantung dengan imam yang ada. Tetapi dia punya prinsip, carilah wajahku, karena ini firman Tuhan, maka wajah-Mu kucari. Di ayat sebelumnya Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa itu yang menjadi keinginan Daud? Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati baiknya. Apakah Daud diam di rumah Tuhan mencari wajah Tuhan didorong-dorong? Tidak. Nanti ada kesempatan, kalau ada ibadah rumah tangga, kita mau pergi, kalau tidak ada kita tidak beribadah. Tidak. Tetapi ini ada sebuah dorongan. Dan ini terlihat bahwa Daud mandiri secara rohani. Tidak ada nanti event, tidak ada nanti terjadwal ibadah. Kemudian dia beribadah, dia memuji Tuhan, dia berdoa, dia baca firman, dia renungkan firman. Tidak. Tetapi setiap saat, setiap waktu, Daud katakan, aku mencari wajah-Mu. Sehingga Daud kalau mencari wajah Tuhan tidak nanti pergi di rumah ibadah. Dan Daud sudah tunjukkan saat jaga domba pun di sana dia cari wajah Tuhan dengan kecapinya. Karena Daud terkenal dengan pemuji Tuhan, maka Saul mengambil dia menjadi penghibur di istana. Sehingga kalau saudara baca sebagian besar dari kitab Mazmur, ini adalah kitab syair. Ini adalah isi pujian hati dari Daud. Di mana Daud adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Nah, Tuhan tuntut kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita sama seperti Daud, yaitu kita belajar menjadi seorang yang mandiri secara rohani. Saudara, kalau kerohanianmu, kalau ibadahmu, kalau kehidupan mencari Tuhan itu hanya saudara gantungkan ya pada organisasi ya gereja, pada manajemen gereja, pada kegiatan gereja, saudara hari-hari ini tidak akan dapat beribadah. Karena cara saudara tidak akan bisa menemukan lagi hadirat Tuhan. Karena kenapa? Syukur kita hari Minggu masih beribadah. Kalau di Jawa saudara, biar hari Minggu saudara pernah ibadah. Sudah berapa minggu ini? Syukur kalau masih ada live streaming to gereja. Kalau tidak ada, tidak pernah ibadah. Kalau kita orang hanya gantungkan terhadap kehidupan rohani, kehidupan peribadatan kita kepada event, kegiatan, atau organisasi gereja, atau
jadwal-jadwal ibadah, maka hari-hari ini kita akan kehilangan hadirat Tuhan. Biar gereja punya live streaming. Kalau enggak ada kok mati lampu, wifi mati, apa yang mau dilihat? Lihat aja itu HP yang begitu. Mau akses live stream enggak bisa. Syukur kalau masih ada wifi. Kalau pakai data, data sekurang 200 megabyte menonton live streaming Jemaat Bethesda Buntai, ya baru 2 pembukaan so mati. Coba saudara renungkan. Tuhan ini sedang berfirman hari-hari ini. Itu bukan kebetulan pemerintah melarang-larang ibadah karena alasan corona. Itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan sedang berfirman kepada anak-anak Tuhan hari ini lewat pemerintah. Supaya mari kita cari Tuhan. Jangan gantungkan peribadatan kita kepada orang lain, kepada organisasi, kepada jadwal-jadwal ibadah. Tetapi gantungkan peribadatanmu kepada dirimu sendiri, yaitu engkau mandiri secara rohani cari Tuhan. Cari Tuhan. Sehingga kalau lihat di jadwal ibadah minggu ini so tidak ada ibadah, ya. Ini so dapat surat, so masuk surat hari Jumat dari lurah, dan so dapat telepon dari Satgas Covid kecamatan. Tak boleh ibadah. Saya tanya kalau hari Minggu, masih boleh lah, asal bagi 2 itu jemaat. Ya memang selama ini kita orang sudah berapa bulan terus so bagi 2. Tapi mau pesta kawin, mau ibadah ulang tahun, ibadah ucapan syukur, tak boleh. Nah, kalau kerohanian kita gantungkan kepada semua kegiatan, nanti mau pi ibadah kalau nanti kalau Fiona bikin ulang tahun nanti kita pi ibadah. Sekarang sudah bisa bikin ulang tahun, maka selama itu kita tidak akan pernah beribadah. Nah, makanya kita cari hadirat Tuhan dari masing-masing kita, ya. Dimulai dari pribadi, kemudian keluarga. Ya, mari hadirkan hadirat Tuhan saat ini di tengah keluargamu. Hadirkan hadirat Tuhan ada di dalam rumahmu. Jangan gantungkan, ya, peribadatanmu nanti di gereja ini. Jangan. Mungkin hari Minggu ini kita bisa beribadah, mungkin minggu depan so dilarang. Mulailah saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita dengan jelas, saudara. Kita cari Tuhan, kita cari wajah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Kita mulai dari diri kita secara mandiri, tidak digantungkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Mulailah di rumah, engkau bangun pagi. Engkau sebagai seorang suami, bangunkan istrimu, anak-anakmu. Mari adik, kita orang berdoa, kita orang baca firman. Begitu juga malam hari sebelum kita masuk peristirahatan. Panggil, mungkin istri, panggil suamimu, panggil anak-anakmu. Pak, mari anak-anak. Kita cari hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kita baca firman Tuhan. Mungkin engkau anak muda, engkau lihat orang tuamu agak susah untuk berdoa. Mari anak-anak muda, ajak orang tuamu, mama, papa, mari sebelum kita tidur, kita mau cari hadirat Tuhan dulu. Kita mau berdoa dan kita mau minta Tuhan ada berkenan di tengah-tengah rumah kita. Cari saudara hadirat Tuhan. Saya katakan, gedung-gedung gereja tidak menjadi jaminan hari-hari ini untuk saudara mendapatkan hadirat Tuhan. Sehingga saya mulai berpikir, bagaimana ini orang sementara membangun. Saya lihat di sana ada gereja bangun, ukuran besar 30 kali 50. Sedangkan so tidak boleh beribadah dalam gereja. Gimana ini? Kasih batal tapi ya so terlanjur dibangun.
Jadi mari saudara, ya, pagi hari ini saya ajak, mari kita belajar untuk mandiri secara rohani, ya. Kita belajar cari Tuhan, tidak nanti orang lain, tidak nanti ada kegiatan, tidak nanti mungkin pendeta mengingatkan, menyuruh kita, ya, dorong kita, tapi kita cari Tuhan. Memang itu bagian dari kerinduan kita, sama seperti Daud. Daud katakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku maka wajah-Mu ku cari. Mari kita nyatakan kesetiaan kita itu mulai dari hati kita, dari diri kita sendiri. Jangan gantungkan kepada orang lain. Jangan gantungkan kepada gereja, jangan gantungkan kepada gembala, tetapi inisiatif dari kita sendiri. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya firman Allah memberkati kita pagi hari ini.